Jangan lupa di subscribe channel ini. Halo, selamat berjumpa lagi dengan kuliah akuntansi pemerintahan. Di video kali ini kita akan membahas masih terkait dengan pelaporan keuangan, yaitu terkait dengan peranan dan tujuan pelaporan keuangan. Jadi kita akan tahu untuk apa sih pelaporan keuangan, kenapa ini menjadi penting, jadi bagian dari pengolahan keuangan negara. Seperti yang kita ketahui, ada 7 komponen laporan keuangan pemerintah, ya, yaitu terdiri dari yang pertama laporan realisasi anggaran. Biasanya di dalamnya melaporkan ya realisasi dari APBN atau APBD, realisasi pendapatan berapa, realisasi belanja berapa, termasuk realisasi pembiayaan. Kemudian berikutnya adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, ya. Ini melaporkan saldo anggaran lebih yang menggambarkan saldo awal kemudian ditambah atau dikurang surplus defisit APBN atau APBD, kemudian nanti menjadi saldo anggaran lebih. Kemudian berikutnya ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan gitu ya, suatu entitas pelaporan atau entitas akuntansi, ya, melaporkan pada tanggal tertentu. Kemudian berikutnya ada laporan operasional, ya, yang di situ menggambarkan realisasi pendapatan, kemudian beban, ya, kemudian surplus defisit, ya, terkait dengan pendapatan dibandingkan dengan beban yang terjadi dalam 1 tahun anggaran. Kemudian berikutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini menggambarkan cash inflow dan cash outflow gitu ya di dalam 1 tahun anggaran. Kemudian berikutnya ada laporan perubahan ekuitas. Ini menggambarkan perubahan net asset ya yang dimiliki oleh suatu entitas. Kemudian yang terakhir, yang tak kalah penting adalah catatan atas laporan keuangan, atau sering disebut dengan CALK atau CALK gitu ya. Jadi itu ada 7 komponen laporan keuangan pemerintah. Kemudian apa saja peranan pelaporan keuangan ini? Ya kita melihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Di dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan, ya, yang pertama adalah peranan laporan keuangan. Hal ini untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama 1 periode pelaporan. Jadi dengan adanya pelaporan keuangan, kita sebagai pengguna laporan keuangan, sebagai pembaca laporan keuangan akan mengetahui ya bagaimana posisi keuangan, bagaimana transaksi-transaksi yang terjadi di suatu entitas pelaporan. Kemudian berikutnya, laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan. Kemudian menilai kondisi keuangan, kemudian selanjutnya mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Karena kalau ada sumber daya ekonomi, ada APBN, ada PBD, kemudian kalau cuma nilainya tuh menghabiskan anggaran, kayaknya nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Semua orang juga bisa gitu, ngabisin duit. Bikin aja kwitansi dan sebagainya. Tapi kan di sini tadi ada aturan, ada penilaian terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Sehingga ini nanti bisa dinilai oleh banyak pihak. Terutama mungkin dalam konteks pertanggungjawaban keuangan itu nanti akan dilakukan penilaian oleh DPR gitu ya, dengan menggunakan hasil pemeriksaan dari BPK. Kemudian berikutnya, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga disebutkan terkait dengan beberapa peranan pelaporan keuangan yang terkait. Ya. Yang pertama adalah terkait untuk kepentingan
akuntabilitas. Jadi bagaimana entitas pelaporan ya yang mengelola tadi sumber daya itu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Ya, tadi ada target-target di dalam dokumen perencanaan, ya RPJMD, ada RPJMN, kemudian ada rencana eh, kerja pemerintah, ada RKP, ada RKPD. Ya, tadi ada tujuan-tujuan, kemudian ada strategi untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian bagaimana pengelolaan sumber dayanya. Sehingga ini adalah bentuk dari pelaksanaan dari prinsip akuntabilitas. Bagaimana nanti pemerintah itu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian berikutnya manajemen ya. Ini terkait dengan masalah manajerial gitu ya. Jadi membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Ya. Nanti ada planning, organizing, actuating, controlling sehingga dengan adanya pelaporan keuangan ini bisa diambil decision gitu yang tepat terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial tadi. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan implementasi prinsip transparansi. Ya, di dalam ini entitas pelaporan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, kepada kepala pemerintahan, presiden, kepala-kepala daerah gitu ya, dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat bisa menilai gitu ya, bagaimana kinerja kepala pemerintahan dalam menjalankan pengelolaan keuangan gitu yang dipercayakan kepadanya. Apakah ada korupsinya gitu ya? Apakah banyak korupsinya gitu ya? Atau memang sudah bagus ya, maksimal, optimal sehingga tadi secara pengelolaan sumber daya jadi sangat baik sekali gitu ya. Jadi kita bisa menilai itu. Kemudian berikutnya adalah keseimbangan antar generasi. Ini terkait dengan intergenerational equity gitu ya. Jadi membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Ya. Jadi kita dengan adanya pelaporan keuangan bisa melakukan analisis gitu ya. Seberapa besar sih beban negara atau beban pemerintah daerah untuk beberapa tahun yang akan datang. Dilihat dari misalnya seberapa besar penerimaan pembiayaan gitu ya, artinya utang yang diterima oleh pemerintah misalnya. Sehingga nanti kita bisa menganalisis itu berapa tahun tuh akan dilunasi. Ya, sebagai contoh misalnya katanya sampai dengan 2020 ini utang pemerintah melonjak ya sampai ya di atas 6.000 triliun gitu ya. Sehingga banyak pihak yang melakukan kritik gitu ya. Ini bagaimana penanganannya gitu ya. Apakah akan berdampak sampai berapa tahun yang akan datang. Kemudian berikutnya yang terakhir ini terkait dengan mekanisme evaluasi kinerja gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya pelaporan keuangan nanti pemerintah bisa melakukan evaluasi kinerja ya. Jadi dalam ini baik user laporan keuangan yang lain nanti bisa melakukan evaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam hal penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Ya, tadi APBN, APBD itu seberapa tepat sasaran, seberapa efisien, seberapa efektif gitu ya. Apakah korupsinya banyak gitu ya. Kita pernah mendengar KPK misalnya menyampaikan kebocoran APBD di Pemda itu sampai 40% gitu ya. Ya, itu berarti ya bagaimana misalnya sasaran-sasaran strategis itu bisa tercapai ya. Misalnya infrastrukturnya seperti apa, kemudian angka putus sekolah seperti apa, angka kemiskinan seperti apa, itu nanti bisa dilakukan evaluasi kinerja. Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan peranan pelaporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pelaporan keuangan. Jadi di sini
pelaporan keuangan, pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para user gitu ya, bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial dan maupun politik ya. Nah, ini melalui apa dengan apa? Yang pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Ya, jadi dalam laporan keuangan nanti akan terinformasikan gitu ya. Sumber-sumber pendapatannya dari mana, alokasinya seperti apa, misalnya di bidang untuk bidang apa atau untuk urusan apa kalau di pemerintah daerah ya. Sehingga kemudian nanti penggunaannya nanti seperti apa ya. Anggarannya berapa, misalnya realisasinya seperti apa. Jadi akan terinformasikan di dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan dan untuk membiayai seluruh pengeluaran ya. Dan nanti akan tergambar di dalam laporan keuangan ya. Dalam hal ini mungkin informasinya ada di LRA misalnya. Jadi menggambarkan seberapa besar pendapatan yang terrealisasi di periode tersebut gitu ya, di 1 tahun anggaran misalnya. Kemudian bagaimana realisasi belanja, sehingga nanti bisa diperbandingkan ya, apakah pendapatan lebih besar dari belanja sehingga ini kita sebut surplus atau sebaliknya ya, apakah belanja lebih besar dari pendapatan yang terrealisasi, berarti ini defisit gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Jadi nanti dalam laporan keuangan juga menggambarkan anggarannya habis berapa, kemudian realisasinya seperti apa, gitu ya, outputnya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Ini juga harusnya tergambar di dalam laporan keuangan. Ya. Kemudian berikutnya, laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Jadi bagaimana nanti tergambar, misalnya cash inflow-nya dari mana, ya, dalam rangka membiayai kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Kemudian nomor 6, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Apakah mengalami kenaikan ya, atau mengalami penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Jadi kan nanti laporan keuangan disajikan secara komparatif gitu ya. Ada tahun ini misalnya taruh periode 2020, kemudian nanti dikomparasikan dengan tahun anggaran 2019 gitu ya. Sehingga nanti kita sebagai pembaca laporan keuangan bisa melihat perubahan posisi keuangan gitu ya. Apakah aset-aset dari pemerintah nih naik atau turun ya dengan adanya pengolahan sumber daya tadi gitu ya. Sehingga nanti bisa dilihat dari posisi keuangan tadi yang tergambar di dalam neraca gitu ya. Pinjamannya misalnya akan tergambar tahun 2019 berapa, tahun 2020 berapa, naiknya berapa misalnya, berapa triliun. Ya, itu akan tergambar di dalam laporan keuangan. Baik, kita sudah membahas materi terkait dengan peranan dan tujuan pelaporan keuangan. Mudah-mudahan bahasan kita terkait dengan peran dan tujuan pelaporan keuangan ini menjadi menambah wawasan kita ya terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dibunyikan loncengnya, dan di share gitu ya, karena materi pada video ini adalah merupakan materi yang bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.